Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai Security Management System Domains. Berarti apa domain dalam sistem manajemen keamanan? Definisi domain di sini adalah poin-poin, kategori-kategori yang harus diperhatikan, garis besarnya. Daripada membahas hal yang terlalu mikro, karena kalau kita berangkatnya dari hal yang mikro, itu nggak bisa melihat secara helikopter view, lebih luas. Jadi harus ada kategorinya terlebih dahulu. Misalnya, kalau saya mau vacation, refreshing, jalan-jalan, atau healing, nah tentunya saya mau jalan-jalannya kemana? Apakah ke dalam negeri atau ke luar negeri? Oke, dalam negeri. Saya maunya kemana? Apakah ke puncak atau maybe di mall dan sebagainya? Nah, ini adalah domain. Objektifnya atau goal dalam konteks ini, dalam domain, yaitu butuh sekali kita harus paham bahwasannya mau aware nggak, mau perhatikan nggak tentang safety. Karena kalau misalnya safety, keamanan itu diabaikan, berarti hidup itu juga diabaikan. Itu kalau dunia nyata. Begitu juga di dalam sebuah sistem. Kalau kita mengabaikan keamanan, berarti kita menganggap sistem itu nggak berguna. Padahal sistem itu justru sesuatu hal yang membantu manusia problem solving, sehingga kita harus pastikan dia secure, safe. Kebijakan dalam sebuah security ini sebenarnya bukan hanya teori semata, tapi semua data digital penting sekali memperhatikan kebijakan security. Oke. Di sini poin-poin besarnya yaitu atau domainnya information security policies, berarti membahas kebijakan, human resource, access control, kemudian secara fisik, operation, organisasi, asetnya bagaimana, kriptografi apalagi, sistem acquisition, bagaimana akuisisi sistem, dan pengembangan serta maintenance, relationship dengan supplier, communication security, bagaimana memanage keberlangsungan sebuah bisnis, compliance, dan incident management. Dimulai dari apa itu? Information security, sekuritas informasi. Jadi dari waktu ke waktu, ini tentunya keamanan itu mengapa menjadi concern? Karena adanya proses, ada sesuatu yang disimpan, ada transmit. Jadi namanya proses itu berarti ada aliran datanya. Nah, karena kepentingan itulah, jadi harus diperhatikan keamanan tersebut. Adapun layanan dari security sesuai dengan esensi dari kriptografi yaitu CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Ini tiga hal tentunya utama yang paling fundamental. Lalu authentication dan non-repudiation. Ini semuanya tentunya berkaitan dengan teknologi, kemudian kebijakan dan prakteknya, serta manusia itu sendiri. Jadi kalau ini ketiga hal ini dibuat jadi sebuah Rubix, ya seperti inilah. Inilah perubahan dari waktu ke waktu. Ini dari sisi ketiga hal, teknologi sampai kepada manusia. Ini dalam sisi processingnya sampai ke transmission. Dan ini dari esensinya, makanya paling atas. Apa framework ISMS yang paling populer? Jadi ISO 27001. Nah, ini adalah framework yang paling populer. Kemudian ada ITIR, di mana ini merupakan framework manajemen layanan yang ada di dalam Information Security Management. Kemudian ada COBIT, membahas mengenai bagaimana memanage sebuah aset serta manajemen konfigurasi. Jadi semuanya adalah masalah fondasi di mana dikaitkan kepada information security. Oke. Mengapa kita butuh standar? Jadi ada draft implementasi dari sebuah ISO. ISO itu kan banyak. Untuk ISO 27001 di sini adalah karena 69%-nya untuk improve security information, 67% dia align selaras dengan bagaimana best practice-nya. 56% untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Kemudian 55% dari sisi legal, regulasinya seperti gimana, dan 35% untuk tender new business. Kebijakan dalam information security yaitu ini merupakan sebuah fondasi.
Kebijakan. Kebijakan itu paling dasar. Jadi sebelum adanya standar, sebelum adanya SOP, berangkatnya itu dari kebijakan. Kebijakan adalah guidance, arahan. Arahan untuk mengembangkan aksi-aksi yang dirasa butuh dan butuh pengontrolan untuk mencapai sebuah objektivitas dari sebuah bisnis dari waktu ke waktu. Memang security ini adalah satu faktor non-fungsional, tetapi mengapa dikaitkan kepada fungsional? Satu sistem nggak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hanya orientasinya kepada fungsional semata. Non-fungsional juga penting, apalagi dalam dunia keamanan, security. Jadi ini saling berikatan satu sama lain. Security Information Event Management ini adalah bentuk dari proses-proses dan prosedur yang selayaknya memang harus kita jadikan sebagai dasar untuk menganalisa kondisi sekarang, kondisi yang telah berlalu, bagaimana aktor-aktor ataupun yang menjadi ancaman, dia terbentuk sebuah pola. Nah, dari pola itulah kita harus berusaha membangun sebuah strategi untuk menjaganya. Segala hal itu pasti ada polanya. Hal yang terpola, ada sesuatu yang tidak terpola. Hal yang tidak terpola, pasti ada polanya. Nah, jadi kita bermain seakan-akan yin dan yang. Kebijakan ini adalah sekumpulan aturan, di mana itu bisa diakses, bisa diberdayakan, dan bisa di-maintain. Polisi inilah, kebijakan inilah yang ujung-ujungnya akan menjadi sebuah standar. Adapun common structure. Common structure ini adalah struktur yang pada umumnya itu di dalamnya sudah terdapat adanya sebuah statement mengenai tipe-tipe aktivitas yang dilindungi atau yang berkaitan dengan kebijakan. Ada komitmen. Komitmen yang dikeluarkan oleh pihak manajemen, yaitu dalam hal bagaimana manajemen itu bisa menggunakan sumber daya seoptimal mungkin untuk mendukung kebijakan tersebut. Dan adanya sekumpulan tanggung jawab yang spesifik, sehingga bisa memproteksi data yang harus dipenuhi oleh tim atau staff. Jadi perihal keamanan itu tidak teknikal semata, manusia juga masuk ke dalam variabel di dalamnya. Apa konten, apa inti, apa masukan dari kebijakan information security? Yaitu ada objektif, ada tujuannya, baik itu umum ataupun spesifik. Ada seksi requirement. Requirement berarti seksi kebutuhan-kebutuhan yang harus dimiliki. Apakah hukum, apakah kontrak, dan sebagainya yang harus dipenuhi. Kemudian manajemen resiko, ini udah jelas. Bagaimana memanage resiko. Segala hal itu ada resikonya. Terlepas apakah resiko itu kita hindari, resiko itu kita preventif, atau resiko itu dipindahkan. Nah, jadi ini menuju lagi kepada teori resiko. Adanya tanggung jawab, kemudian adanya komunikasi, dan adanya dukungan. Kalau dari sisi elemen, bagaimana kita memperhatikan, kita consider, aware kepada kebijakan tersebut, yaitu beradaptasilah, kemampuan adaptasi, kemudian harus ada framework, membangun sebuah komitmen, kemudian bertanggung jawab atas komunikasi, dan pastikan adanya review secara reguler. Best practice-nya. Best practice yaitu pastikan kebijakan itu punya dokumen, sehingga lebih terstruktur ya, karena di dalam prinsip ISO yang paling basic dalam quality management system, yaitu catat apa yang dilakukan dan lakukan apa yang dicatat. Nah, jadi kalimat tersebut sangat fundamental dan merupakan insight yang sangat bagus untuk diterapkan. Koordinasi antar departemen, kemudian mendevelop sebuah rencana bagaimana terjadinya insiden yang terkait dengan keamanan. Kembangkanlah kebijakan yang bisa diterima, serta beradaptasilah sesuaikan dengan regulasi dan privasi. Lantas, kaitannya kepada human resource. Apa saja sih keamanan dalam human resource? Human resource ini biasanya evaluasi sebelum, sekarang, dan bagaimana setelah nantinya dalam dalam melakukan rekrutmen seorang karyawan. Maksudnya di sini adalah kita harus lakukan pengontrolan kan sampai di
manusianya. Jadi pengontrolan di rekrutmennya, pengontrolan di dalam term and condition-nya, syarat ketentuan, harus aware, tentunya tempatkanlah orang yang tepat pada posisi yang tepat. Terus berikan edukasi, training, pada proses disiplin, dan kalau memang seleksi alam ya, terkadang itu memang bisa terjadi. Tetapi ini dalam konteks security adalah memastikan bahwasannya orang yang tepat di tempat yang tepat. Yang penting adalah bisa secure. Harus punya kebijakan HR yang terdokumentasi secara baik sehingga bisa saling memahami satu sama lain apa yang boleh, apa yang tidak boleh terkait menghindari sebuah ancaman. Ini dalam konteks sistem. Seperti contohnya, nggak mungkin dong kalau misalnya saya harus merekrut tim IT, tetapi background-nya itu adalah dari bidang yang bukan IT, yang tidak paham IT sama sekali. Itu kan bahaya jadinya. Adanya arahan terhadap bagaimana memanage manajemen serta mendukung keamanan informasi. Dikaitkan tentunya kepada hukum, regulasi, serta kebutuhan bisnis. Access control. Pemilik, dia harus paham bahwasannya bagaimana mengendalikan akses control. Misalnya, kalau bekerja di sebuah hotel, oke, berarti kan staff di dalam hotel. Apakah boleh staff tersebut sembarang masuk ke kamar? Oke, saya hari ini pengen nginap di sini nih, tanpa bayar. Itu kan nggak boleh. Nah, inilah access control tersebut. User serta provider, layanan dalam hal tersebut, ini harus benar-benar jelas dan transparan. Jelas di sini dalam artian koridor-koridor yang harus dipatuhi. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, kalau dalam IT itu dia menyediakan sekumpulan guideline untuk mengendalikan manusia, karyawan dalam hal ini. Jadi mengendalikan manusia, karena sebagai manusia aja, terkadang bisa lupa, ini boleh, ini nggak boleh. Tapi pada suatu hari sempat melakukan hal yang malah tidak boleh, tanpa disadari. Ini masih dalam konteks sistem. Misalnya, kalau tekan ini, baru tekan tombol 1, baru tekan tombol 2. Karena tidak dikontrol, terbalik tekan kontrol 2, tombol 2, baru tombol pertama. Prosesnya berubah, hasilnya pasti berubah. Oleh karenanya, kalau memang sistem bisa kontrol, maka gunakanlah sistem. Itu maksudnya. Dari sisi fisikal, ini paling mudah. Fisik, berarti protect lah hardware. Banyak organisasi ini mereka melakukan transformasi, tetapi lupa pada masalah hardware, itu bisa jadi masalah. Topologinya itu harus diperhatikan. Kemudian apakah pakai cloud atau pakai physical atau sifatnya dedicated, itu juga harus menjadi pertimbangan. Dan satu hal lagi, pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak boleh terlepas dari yang namanya analisa biaya. Keamanan, operation. Ini adalah domain, kategori, area yang merupakan metode terbaik dalam mengumpulkan dan menyimpan data. Input, proses, dan output. Proses itu adalah operation. Apa arti proses? Proses itu harus bisa dimengerti, understandability. Proses itu harus visibility, jelas arahnya. Proses itu harus support, bisa supportability, bisa disupport. Kemudian robustness. Proses itu harus kalau memang udah terpola, maka harus kita jaga polanya. Nah, jadi aliran datanya yang disimpan ini yang bisa disimpan berarti memang proses itu secara kuantitatif bisa terukur, bisa terbukti, dan dasar itulah yang bisa dijadikan sebagai areanya audit nantinya. Proses tanpa audit itu bahaya. Ibaratnya seseorang yang asal makan, mau sehat makanan nggak sehat, dia makan aja terus, yang dia korbankan adalah kesehatan. Nah, akan alangkah lebih baik adalah jangan sampai sakit baru berobat. Preventif itu akan lebih baik. Jadi audit itu adalah tindakan preventif. Operation IT dalam keseharian ya pastinya harus memperhatikan apa layanannya, apa pelabuhan yang terjadi. Jadi IT harus ikuti juga prosedur. Karena IT bukan berarti dia yang paling tinggi, tetapi IT itu adalah layanan. Dia membangun layanan dan dia sendiri juga harus menggunakan layanan tersebut. Dalam konteks organisasi, apa yang menjadi concern? Berarti organisasi harus fokus kepada bagaimana melihat ancaman dan bagaimana menyelesaikan resiko. Resiko dalam hal cyber attack dari pihak eksternal. Ataupun ada ancaman dari dalam, atau mungkin malfunction, atau mungkin ada kehilangan data. Bagaimana solusinya?
Bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab menyelesaikannya? Pada kondisi kapan dan apa? Ini berarti engagement-nya seperti gimana? Hierarki yang terdokumentasi, ini bisa dibilang struktur organisasi. Struktur organisasi bahkan sekarang ini ada dua. Jadi dia bukan lagi berbentuk pohon, tetapi bisa berbentuk tabel. Alasannya apa? Ini karena memang kondisi kita harus bersifat agile, harus sigap, harus cepat, harus tanggap kepada situasi lapangan. Jadi kalau struktur organisasi berbentuk pohon, terkadang itu menjadi lambat dalam menyelesaikan suatu problem. Lambat dalam merebut opportunity. Manajemen aset, ini pun udah jelas. Aset berarti bagaimana memanajemen harta. Ini harta bukan uang, tetapi jaringan IT itu juga harta. Bagaimana perpindahan data, sensitive information. Ini bukan data, tapi udah informasi. Itu lebih penting lagi. Karena informasi itu sudah merupakan data yang telah diolah. Kalau data sudah telah diolah, ini sudah merupakan cikal bakal untuk membuat suatu keputusan. Jadi manage data lah, itu merupakan suatu aset. Data itu adalah aset. Kriptografi. Ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang security. Bagaimana kita memprotek informasi tersebut. Yang diprotek adalah informasi, bukan protek data. Walaupun kita memang yang pada dasarnya protek data, tapi intinya adalah protek informasi. Dalam proses auditing, itu sistem harus bisa harus bisa memastikan bahwasanya data sensitif itu terenkrip. Audit proses, audit sistem hampir sama, tetapi ada perbedaan. Audit proses berarti memastikan aktivitas, prosedur, operasional sesuai dengan SOP. Tapi kalau audit sistem atau IT berarti memastikan dari sisi datanya. Lantas akuisisi sistem seperti gimana pengembangan? Ini berkaitan dengan best practice dalam hal keamanan. Jadi life cycle-nya, fase akuisisi. Mengembangkan sebuah marketplace atau sebuah e-commerce dengan menggunakan satu teknologi saja itu tidak bisa. Tentunya kita akan integrasi API dengan sistem lain. Contohnya dengan pihak kurir, dengan payment gateway. Atau mungkin ada dua bisnis yang diakuisisi. Nah, ketika lakukan akuisisi tersebut, udah pasti hal yang harus diperhatikan adalah security. Akuisisi adalah menghubungkan dua sistem. Apakah sistem baru dengan sistem baru, sistem lama dengan sistem baru, atau sistem yang intinya dua sistem yang berbeda, dua objek yang berbeda. Nah, ini harus dipastikan information security standarnya seperti gimana dan harus high level. Relasi dengan supplier bagaimana? Ya, ini relate juga kepada apakah seperti API ya. Jadi kalau saya menggunakan payment gateway itu secara tidak langsung juga bisa dibilang supplier relationship. Atau ada dua bisnis. Kalau masih ingat di dalam konsep ERP ada SCM, ada CRM. Nah, kalau SCM supply chain management. Maksudnya kalau saya adalah perusahaan yang membutuhkan bahan baku, diintegrasikan melalui API dengan sistem yang supplier, waktu bahan baku saya udah mulai menipis atau menyentuh buffer stock itu dalam minimum stock, maka akan muncul alert atau notification. Nah, itu maksudnya. Tapi tentunya karena udah bermain dengan API, maka harus dipastikan security-nya. Ya, atau dengan kata lain, mitigasi potensi terjadinya risiko seperti gimana. Bisa dalam bentuk kebijakan atau kontrak, itu penting. Security setelah komunikasi, yaitu bagaimana komunikasi lewat jaringan. Jangan sampai terjadi man in the middle attack, baik itu akan aktif ataupun pasif. Manajemen keberlangsungan sebuah bisnis. Hindarilah interupsi kepada bisnis proses, kapanpun itu. Karena namanya bisnis proses atau proses bisnis. Proses, jadi ada input, ada output. Output dari proses 1 merupakan input bagi proses 2. Output dari proses 2 merupakan input bagi proses 3. Apa yang udah kita gambarkan, jadi proses itu ada workflow-nya, ada flow-nya, ada alirannya. Nah, di dalamnya jangan sampai terjadi interupsi. Kalau memang interupsi itu
memang sering terjadi dan selayaknya interupsi itu dan masuk ke bagian dari proses, maka ubahlah proses. Ya bisa aja kita lakukan BPR, Business Process Reengineering. Tidak bisa terlalu interupsi yang terlalu sering. Kalau memang dia berbeda-beda karena kondisi lapangan, oke, itu mungkin kita bisa pikirkan plan B-nya. Apakah proses bisnis secara semi komputerisasi itu oke. Nah, idealnya situasi yang bersifat bencana itu harus bisa kita recovery. Nah, ini kaitan lagi kepada bencana. Tadi yang pertama lebih ke interupsi, yang kedua adalah kalau terjadi bencana, server down, server ada hardware yang rusak, bagaimana mekanisme recovery-nya? Setelah di recovery dalam waktu yang cepat, maka bisnis akan bisa jalan kembali. Compliance di sini adalah mengenai regulasi. Bagaimana aturan pemerintah yang wajib kita penuhi atau regulasi dari industri yang bersangkutan. Tentunya regulasi itu nggak sembarang. Regulasi itu adalah untuk proteksi. Nah, kalau kita ketahui esensinya adalah proteksi, maka kita harus ikuti cara tersebut. Bagaimana cara memanage insiden? Insiden itu ya harus isu-isu IT itu harus kita pahami, harus bisa kita identifikasi sehingga impact-nya bisa diminimize. Singkat kata, domain itu adalah sebuah pembungkus sehingga perusahaan paham jelas isu-isunya atau guideline-nya atau title-nya atau kamus besarnya. Oke, ini yang harus kita perhatikan. Apa-apa saja. Kalau dalam audit, berarti bagaimana merespon sebuah insiden dan bagaimana kita bisa melakukan testing. Jadi memang infrastruktur, lingkungan infrastruktur itu kompleks sekali. Jadi secara dini kita harus paham apa metrik-metrik yang bisa digunakan. Apa isu-isu yang setelah kita ketahui bisa dilakukan tindakan mitigasi. Pencegahan. Kalau kita melakukan klasifikasi data, itu bisa dibuat menjadi beberapa level. Level pertama, memang informasi itu available untuk umum, untuk masyarakat. Yang kedua, informasi yang sebenarnya tetap konfidensial, tetapi tidak berakibat buruk kalau memang itu dibuka untuk umum. Level ketiga, berpotensi bermasalah untuk perusahaan jika dibuka untuk umum. Level keempat, lebih serius kondisinya kalau terbuka untuk umum. Dan yang terakhir adalah, ini tadi masih potensial. Yang level 5 ini udah pasti yang paling gawat. Tidak diragukan lagi impact-nya. Itulah klasifikasi-klasifikasi data. Nah, bayangkan kalau tidak ada teori seperti ini, kita menentukan level 1, level 2, level 3. Ini kan secara bebas, subjektif jadinya. Tapi kalau berdasarkan konsep, ada konsepnya. Jadi dalam komunikasi pun ini kita udah tahu. Oke, saya bilang level 1. Orang yang memahami tentang konsep ini, dia akan paham. Oke, level 1 ini. Level 3 ini. Seperti itu. Jadi ini lebih ke arah bagaimana komunikasinya. Jadi kalau back lagi, ada communication security. Nah, itulah dia levelnya. Lakukan improvement tentunya. Itu merupakan hal yang penting. Improvement sehingga lebih capable. Sehingga lebih bisa beradaptasi. Kita bisa lakukan evolusi. Manusia dari hari ke hari, sadar tidak sadar, dia juga berevolusi. Semakin pintar. Melihat situasi, apa belajar, dan lain sebagainya. Sistem juga demikian. Jadi tantangannya, security itu adalah melibatkan 3 aspek. Resiko, adanya culture budaya, dan perubahan resources. Kalau berdasarkan ISO 27001 ini, yaitu simple ya, sebenarnya sadar tidak sadar, ini juga konsep manajemen, plan, do, check, dan act. Plan, identifikasi apa problemnya, kumpulkan informasi-informasi yang berguna untuk mengevaluasi resiko keamanan. Do, lakukanlah sesuatu hal yang dipastikan bahwasanya implementasi sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan prosedur, dengan standar ISO. Cek efektifnya, perhatikan bagaimana lakukan tindakan evaluasinya terhadap outcome, bukan terhadap output. Perbedaan antara output dan outcome. Misalnya seorang chef, dia memasak sebuah masakan, tapi masakan itu tidak dicicipi oleh siapapun. Berarti masakan itu hanya output. Ketika ada orang yang mencicipi masakan tersebut dan dia bahagia, berarti itu adalah outcome. Dan yang terakhir, aksi. Fokuslah pada improvement yang berkelanjutan.
Penting sekali, harus lakukan improvement. Jadi inti perubahan dalam ISO ini 27001 tahun 2022. Ini yang terbaru ya, yaitu ada tentang cyber security serta protection privasi, ada sekumpulan kontrol yang berkurang ya dari 114 menjadi 93, dan 93 itu di structure menjadi 4 section. Terus ada 11 new kontrol baru yang ditambahkan, dan ada klausul 4 sampai 10 yang bisa dibilang lebih ke arah minor, update minor. Ini adalah perubahan yang terbaru versi tahun 2022. Tetapi itu tidak dibahas lagi di sini. Karena cukup luas cakupannya perihal ISO. Ada 4 tipe security informasi IT. Nah, di sini yaitu ada network security, jaringan yang harus diperhatikan, cloud-nya bagaimana, di level application-nya, dan yang terakhir yaitu Internet of Things. Mulai dari network security, yaitu jaringan. Bagaimana cara monitor jaringan? Bagaimana cara monitor infrastruktur? Dashboard. Dashboard itu adalah satu tampilan, one view, udah bisa melihat secara keseluruhan. Mau menikmati sebuah kota, maka naiklah ke puncak tertinggi dan lihatlah ke kota. Itu adalah keindahan terbesar. Jadi sebuah network yang kalau mau diperhatikan, maka harus punya suatu dashboard. Teknologi juga harus tepat dari sisi firewall atau antivirus. Jangan kita sembarang terapkan layer-layer security yang sebenarnya tidak penting. Kita juga bisa implementasi multi-factor authentication, two-factor, atau OTP, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada istilah I di dalam sebuah tim, tetapi there is in IT. Artinya apa? Ini semuanya harus teamwork, nggak bisa sendiri. Kalau cloud security sebenarnya adalah bagaimana kalau memang menggunakan server yang bukan dedicated, berarti berbasis cloud, pastikanlah memilih supplier yang punya reputasi. Apalagi kalau memang dalam loginnya saja itu ada two-factor authentication, maka itu akan lebih bagus daripada cuma satu layer. Karena kalau dengan two-factor atau dengan OTP, pada saat ada potensi terjadinya kebobolan, kita udah tahu duluan. Seperti itu. Kalau di level application, belajar dari OC layer. Yang pertama itu adalah application. Itulah pintu utamanya. Bagaimana interaksinya. Ada beberapa cara untuk mengamankan application ini. Ya, apakah kita pakai contoh ya, firewall itu yang paling simple, atau mungkin kita bisa pakai VPN, atau mungkin ya something else. Intinya banyak, atau reverse proxy. Nah, itu semuanya adalah pengamanan di layer pertama, application, atau garda terdepannya. Mengamankan application itu penting, sama pentingnya dengan network security. Jadi network itu juga ada di dalam OC layer, application juga ada di dalam OC layer, sama-sama ada. Lantas mungkin muncul pemikiran, kenapa harus pengamanan sampai berlayer-layer? Ya, itu ibaratnya kalau dalam satu hotel, layer pertama, oke, pintu masuk, ada security-nya. Kemudian untuk masuk dalam ke kamar, ada layer kedua, yaitu harus bayar dulu. Untuk masuk ke lift, ada penjaga lift, dia tapping, nah baru bisa. Ya sama, dalam itu kan dunia nyata. Dunia dalam IT ya sama seperti demikian. Di application paling simple, HTTP itu menjadi HTTPS. Itulah pengamanan application. Internet of Things. Contoh implementasinya adalah kulkas pintar, CCTV, IP cam. Nah, di sana kalau tidak diamankan, apa yang terjadi? Tentunya konyol dong, orang lain bisa mengakses data di rumah Anda. Itu yang paling simpel contohnya. Jadi penting sekali ya bahwasannya implementasi IoT itu memang IoT adalah gabungan antara elektronika dengan dunia IT dalam dunia jaringan. Nah, ini bukan keren-kerenan semata, tapi harus dipastikan tidak boleh mudah diakses. Pastikan vulnerability-nya. Untuk mengakses Internet of Things yang ada di rumah, melalui apa? Yaitu IP address. Ya, pengamanannya dari sana aja, simple. Ya, kalau kita berpikir sederhana ya. Tetapi, kalau udah masuk ke dalam Internet of Things ya, nah, tentunya masing-masing device itu ada mekanismenya sendiri. Walaupun secara general itu sama. Apakah bisa pakai OTP atau mungkin ada PIN
PIN atau password ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pemaparan saya mengenai Security Management System Domains. Domains itu adalah kategori atau garis besarnya. Jadi dengan garis besar ini kita tahu bahwasannya security itu ada bagian-bagian harus diperhatikan. Bukan hanya dari aspek teknologinya, ada aspek manusianya. Jadi ada internal, ada eksternal. Ada standarnya dalam ISO. Kemudian manage asetnya, bahkan manage sampai prosesnya, bahkan manage sampai ke operation. Dan ketika terjadi downtime, ketika terjadi disaster, bencana, apa yang harus dilakukan? Inilah semua domain-domain yang harus diperhatikan. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Thank you.